Sebelumnya, selamat pagi teman-teman BSI semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita hari ini sedikit ini ya membahas ringan aja tentang resiliensi ya. Gimana sih kita tuh belajar eh, resiliensi di dunia yang saat ini nggak stabil kayak gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau ada sedikit video nih, bisa disimak dulu ya teman-teman. Aku pingin tenang-tenang gitu, nggak usah cari duit lagi lah. Capek aku. Aku pingin ke Bali gitu kan. Tinggal aku di Bali gitu ya. Nggak usah lah aku sibuk-sibuk cari duit ya. Oke. Siapa yang pagi ini kayak Bunda Korla nih, ngerasa, aduh capek banget nih, mau berangkat kerja tiap hari, aduh mau apa, mau bangun dari kasur tuh rasanya males banget, rasanya berat banget kayak gitu. Coba ada yang mau raise hand nggak? Atau mungkin kasih reaction deh, siapa yang hari ini merasa seperti Bunda Korla nih? Aku nggak bisa lihat ini. Reaction. Oh, oke. Ya, oke ternyata cukup. Oh, nggak kenal. Ada yang bilang nggak tahu. Pak Fahmi bilang nggak kenal ya. Nggak berani ngomong. Oke, masa ada orang pagi. Nggak semangat. Oh, kata Mas Ibu, masa ada sih orang pagi-pagi yang mau berangkat kerja nggak semangat? Masa sih Mas Ibu? Oke. Kayaknya setiap orang pasti pernah ya merasakan seperti Bunda Korla kayak gini ya. Tiap hari capek. Rasanya pingin healing aja lah. Mau tinggal di Bali aja kalau kata Bunda Korla gitu kan. Nah, sebenarnya ternyata ya rasa malas kerja itu hanya salah satu bentuk dampak ya. Jadi dampak dari apa yang kita rasakan gitu. Ternyata banyak hal di dunia ini, banyak hal faktor-faktor eksternal dari luar kerja itu yang mempengaruhi kita itu akhirnya jadi malas untuk kerja gitu kan. Nah, imbasnya itu tadi kita ngerasa kalau pagi itu merasa nggak semangat untuk kerja, ngerasa nggak mood untuk kerja kayak gitu. Tapi lucunya ya, kita tuh kadang walaupun ngerasa nggak mood, ngerasa nggak semangat, ngerasa males eh, untuk kerja, tapi akhirnya kita tetap berangkat kerja juga gitu kan. Kayak contohnya hari ini kita tetap ada di acara TikTok pada pagi hari ini. Bener nggak Mbak Nanda? Walaupun kadang pagi-pagi kita pasti males banget ya bangun pagi, mandi pagi kayak gitu kan, tapi tetap aja dijalani. Nah, ternyata hal-hal simpel kayak gini itu adalah salah satu bentuk resiliensi loh teman-teman gitu. Walaupun kadang ngerasa capek, nggak mood, males gitu kan, tapi akhirnya kita tetap jalani juga. Oke. Nah, ternyata ya resiliensi itu kan simpel ya, bukan tentang hal yang besar gitu. Kita bisa berangkat kerja itu suatu bentuk resiliensi juga gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kan tadi saya udah sebut beberapa kali kata-kata resiliensi nih ya. Teman-teman sudah tahu belum? Apa sih maksudnya resiliensi atau apa sih resiliensi itu? Coba di komen. Oke, Mbak Nanda bilang kuat, Mas Edwin bilang adaptasi, Mas Sigit bilang belum. Oke, kita bahas bareng-bareng. Ada lagi? Ketahanan, kekuatan untuk bangkit. Oke, bertahan, betul. Ada lagi? Ah, IRT. Grit atau Wilden. Aku ngerti cyber resiliensi. Oke, Mas Zen. Itu salah satu bentuk resiliensi. Iya, ketahanan tentang cyber. Oke, kita next ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia resiliensi. Jadi berdasarkan dari American Psychological Association atau APA, resiliensi itu adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan baik ketika kita menghadapi suatu kesulitan, trauma, kemudian stres, atau hal-hal yang menekan diri kita, kayak gitu. Selaras dengan intinya disampaikan oleh Karen dan Andrew bahwa resilient itu adalah suatu hal yang bisa dibentuk. Jadi bukan suatu bakat ya, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk
jadi tahan gitu, enggak, tapi suatu hal yang bisa dipelajari. Nah, singkatnya, eh, sorry teman-teman ada selanjutnya. Oke, singkatnya, resiliensi itu adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi, kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi, kemampuan yang dapat dilatih dan juga bukan merupakan bakat bawaan. Jadi bukan orang yang lahir tiba-tiba resilience itu enggak ya, tapi ternyata dari kemampuan orang itu belajar, kemampuan untuk bisa beradaptasi dari segala stres ataupun trauma yang dialami oleh orang tersebut. Gitu. Nah, kadang tuh kita sering salah mengartikan ya tentang resiliensi itu sendiri. Tadi ada yang bilang resiliensi adalah tahan banting ya. Ternyata resiliensi itu bukan melulu tentang tahan banting atau eh, selalu kuat gitu. Ternyata bukan yang seperti itu gitu kan. Oke, ternyata resiliensi itu bukan selalu orang yang terlihat kuat atau yang bisa memendam emosi atau yang bisa kerja tanpa batas atau yang selalu bilang I'm okay, gue encana gitu kan, neng 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 neng, ya nggak yang seperti itu ternyata gitu kan. Nah, ternyata orang yang resilience itu bisa ditunjukkan dengan bahwa orang itu mampu untuk bisa mengelola stres gitu ya. Orang yang bisa menghadapi stresnya, bisa belajar dari suatu kegagalan dan bisa tetap bergerak walaupun kadang situasinya tuh nggak ideal gitu teman-teman. Oke, kita next. Nah, sekarang nih, ngerasa nggak sih kalau misalnya saat ini tuh dunia kerja itu sangat melelahkan? Benar nggak, Pak? Mbak Nanda nih sepakat katanya lelah gitu. Ya nggak sih, kayak sekarang tuh banyak hal yang di luar kerjaan yang membuat kita tuh lelah gitu kan. Kayak apa sih gitu kan? Kayak yang pertama ada yang namanya AI dan otomatisasi. Terus kemudian achievement anxiety. Terus ada yang namanya role creep, ada yang namanya ekspektasi tinggi dan perubahan yang cepat. Kemudian ada masalah tentang politik mungkin ya yang bikin teman kondisi saat ini tuh lebih sulit gitu. Ada yang bilang, oh Mas Dinta, siapa tadi yang bilang? Oh Bapak bilang benar, Pak Fatan bilang benar. Oke. Nah, ternyata tekanan kerja saat ini tuh nggak cuma dari beban kerjanya aja gitu, nggak cuma dari tugasnya ataupun dari atasannya, tas-tas yang diberikan atasan itu ternyata nggak melulu tentang itu loh teman-teman. Ternyata itu tadi banyak kecemasan-kecemasan dari luar tuh yang membuat kita tuh kadang mempengaruhi bagaimana kita bekerja gitu kan. Nah, dengan adanya AI dan otomatisasi itu kadang beberapa orang tuh ngerasa kayak, ih aku takut banget loh. Nanti pekerjaanku digantikan oleh AI seperti itu. Nah, sedikit cerita nih tentang itu ya. Jadi saya tuh ada kenalan arsitek nih teman-teman. Dia tuh ada klien gitu kan. Dia bercerita, dia tuh punya klien yang ngasih gambar ke teman saya ini hasil dari AI gitu kan. Dan waktu dilihat oleh teman saya ini, ternyata hampir semua hitungannya itu tepat gitu kan. Dari gambarnya, rancangan desainnya itu sudah seperti apa yang biasa dia kerjakan gitu kan. Terus kemudian dia khawatir, dia bercerita, jangan-jangan nanti pekerjaan aku digantikan nih oleh AI nih kalau kayak gini. Nah, hal-hal seperti itu ternyata menimbulkan suatu kecemasan tersendiri gitu teman di dunia yang saat ini gitu. Terus yang lanjut ada namanya achievement anxiety. Ada yang pakai sosmed nggak? Ayo resen. Siapa yang pakai sosmed? Hampir semuanya sekarang pakai sosmed ya. Ada yang pakai LinkedIn? Nah, kalau kata Gen Z sekarang LinkedIn itu adalah sosmed yang ini ya, bikin insecure katanya, saling adu adu pencapaian kayak gitu kan. Gitu. Nah, banyak oke, atau kalau kata Pak Fahmi nggak apalah digantikan AI kerjaannya, yang penting gajinya tetap ke rekeningku. Setuju Pak. Oke.
Ya, yaitu tadi orang-orang merasa kayak takut dengan pencapaian orang lain, akhirnya merasa aku nih apalah, belum jadi apa-apa kayak gitu kan. Terus akhirnya merasa rendah diri gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah role creep. Role creep ini apa sih maksudnya? Role creep ini lebih kayak ke perubahan peran ya. Mungkin yang dulunya dia single, terus sekarang sudah punya peran tersendiri, misal punya keluarga yang harus dihidupi, atau mungkin yang sekarang lagi fenomena yang lagi in sekarang adalah tentang sandwich generation ya. Nah, itu yang membuat tekanan itu yang membuat tekanan terhadap eh, generasi apa tentang dunia kerja sekarang ya kayak gitu. Terus kemudian tentang ekspektasi tinggi dan perubahan cepat dengan berjalannya teknologi, berjalannya apa ya dunia yang semakin modern kan pasti akan muncul namanya ekspektasi yang lebih tinggi dan juga kebutuhan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat gitu kan. Nah, ini gongnya ya, politik yang nggak jelas, tapi ternyata saat ini politik dan keadaan ekonomi yang tidak jelas itu membuat banyak orang itu merasa cemas gitu loh, merasa ketakutan kayak gitu. Nah, seberapa sulitnya hidupmu, tetap kuncinya adalah WNI katanya. Ini saya nemu di sosmed ya, katanya kayak gitu. Oke, nah ternyata 1 dari 10 Indonesia itu kemungkinan mempunyai mental health issue, selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita ya tentang kemungkinan sekitar 28 juta warga Indonesia itu mengalami mental health issue. Mungkin ya salah satunya adalah dari keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja itu tadi, teman-teman. Nah, kadang tuh kita ngerasa orang ini baik-baik aja ya, ngerasa happy-happy aja, tapi ternyata deep down dia tuh ngerasa burn out, ngerasa capek, ngerasa apa tidak semangat bekerja kayak gitu kan. Nah, hal ini yang membuat eh, resiliensi orang itu diuji gitu di dunia sekarang. Nah, ini dia hal-hal yang menguras energi ya atau menguras mental kita ya tentang deadline, feedback yang keras, konflik tim, merasa tidak dihargai atau ekspektasi yang kadang tidak jelas baik dari rekan kerja ataupun dari atasan seperti itu. Ada yang pernah ngerasain nggak? Menurut teman-teman nih dari beberapa poin di atas, kira-kira mana sih yang paling menguras mental teman-teman? Oke, yuk. Ah, ini kata Mas Ferdi nih keputusan pemerintah. Iya bener ya, kayaknya emang kendalanya Diperjelas. adalah iya, betul Mas. Terus memang tadi kan sebelumnya slide-nya WNI ya. Iya, emang itu ujian pertama dan yang terberat. Tidak satu pun IHSG, sabar Zen. Oke, ketika dompet kosong, mungkin maksudnya cashless, Mas Tungki gitu. Prabowo dan Trump bikin stres. Apa iya? Easy, medium, hard BNI. Iya, bener Salma. Oke, ini menarik ya. Jadi bahkan Pak Fahmi ini menyampaikan bahwa tidak satu pun. Berarti Pak Fahmi ini salah satu eh, yang bisa menerapkan resiliensi ya ternyata ya Mbak Nanda. Nah, jadi banyak banyak hal yang mungkin bisa mempengaruhi resiliensi kita di saat ini ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, Super Lelian. nah, oke. Eh,
dari banyak hal ini kan kadang yang sering disalahkan adalah Gen Z ya. Pernah dengar nggak Gen Z itu merasa kayak, aduh, Gen Z ini orang yang gampang menyerah gitu nggak sih? Pernah dengar kata-kata itu nggak? Oke. Ada yang bilang bahwa Gen Z itu generasi yang gampang menyerah atau disebut dengan generasi strawberry. Nah, betul Mbak Nanda, generasi strawberry. Kenapa kok strawberry? Katanya kalau dipenyet sedikit itu sudah hancur gitu katanya gitu. Nah, tapi pertanyaannya nih teman-teman nih, apakah memang eh, tantangan yang dihadapi itu sama sih dengan generasi yang sebelumnya? Dengan generasi milenial, dengan generasi baby boomers mungkin ya. Apakah tantangannya itu sama gitu loh dengan kondisi yang dihadapi oleh Gen Z saat ini gitu kan. Kayak tadi dengan mungkin politik yang tidak jelas, mungkin dengan ekspektasi yang lebih tinggi, atau mungkin dengan teknologi yang semakin canggih ya. Sekarang kan jadi tuntutannya akan semakin besar. Jadi sebenarnya bukan sepenuhnya Gen Z itu lemah loh teman-teman, tapi memang dunianya aja yang lebih kompetitif gitu. Jadi membuat mereka tuh agak terlihat lebih lemah gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, banyak hal juga yang kadang kita sering dengar kalau Gen Z itu yang kutu loncat gitu ya, atau sering pindah-pindah bekerja. Benar nggak? Oke, katanya Mas Lambang milenial, milenial katanya dinosaurus. Terima kasih. Oke, oke. Ada yang bilang kalau Gen Z itu cepet banget pindah kerja gitu kan. Apakah ini salah satu bentuk yang tidak resilience gitu kan? Ternyata belum tentu gitu loh teman-teman. Bahkan menurut menurut salah satu penelitian bahwa menyampaikan bahwa Gen Z itu sebenarnya lebih bisa paham tentang dirinya sendiri gitu kan. Jadi dia akan memilih tempat yang benar-benar fit in dengan dia gitu kan. Jadi dia tidak akan bertahan di tempat yang salah gitu kan. Kalau dulu kan mungkin milenial mau menyampaikan itu kan sudah dihajar dulu sama baby boomer ya. Akhirnya dia tidak bisa untuk menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Nah, berbeda dengan Gen Z ini. Makanya sekarang Gen Z kan banyak yang asbun tuh, yang bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan karena memang Gen Z ini lebih mengerti dirinya sendiri gitu. Jadi dia tidak akan bertahan pada situasi yang menurut dia itu salah atau yang tidak benar menurut dia. Dia akan paham kapan dia akan berhenti dan kapan dia akan tetap berjuang. Seperti itu. Nah, dalam uh, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang resilience ataupun tentang bagaimana dunia ini yang membuat tantangan di resilience itu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih kita belajar menjadi seorang yang resilience. Oke, dalam artikel yang ditulis oleh Maria Maria Konnikova yang berjudul How People Learn to Become Resilient. Jadi disebutkan bahwa resilience itu bisa dipelajari dan bukan suatu bakat bawaan. Jadi semua orang tuh bisa belajar loh untuk menjadi seorang yang resilience gitu. Nggak yang tiba-tiba lahir langsung, oh aku tangguh, aku bisa. Itu nggak yang seperti itu gitu kan. Ternyata resilience itu bisa lahir dari bagaimana kita belajar merespon, bagaimana kita merespon suatu kegagalan, terus kemudian kita merespon suatu tantangan gitu kan. Jadi pola pikir kita itu terbiasa untuk terlatih untuk bisa resilience seperti itu. Nah, yang kedua adalah cara kita bisa memaknai suatu masalah krusial gitu ya. Jadi resilience itu lahir dari bagaimana kita memaknai suatu masalah gitu kan. Jadi kita itu akan berfokus berfokus pada bagaimana kita berpikir, bukan menyangkal suatu perasaan itu. Kan kadang ada anggapan bahwa resilience itu ya tidak baperan atau tidak punya perasaan. Nah, itu bukan seperti itu ya. Tapi resilience itu lebih kayak gimana kita itu bisa mengerti cara kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak fokus sama sakit hatinya aja, gitu kan. Gitu.
Oke. Nah, ternyata suatu paparan stres itu justru bisa melatih resiliensi kita, teman-teman. Sama kayak otot ya, kalau dilatih, itu semakin sering dilatih, itu jadi semakin eh, kuat ya, gitu loh. Jadi mental atau diri yang tidak pernah mengalami suatu kesulitan, gitu kan, justru lebih rapuh dari suatu eh, justru lebih rapuh dari orang yang sering mengalami suatu tantangan. Gitu. Ini Mas Rizky ada bilang berarti sering-sering terpapar stres harusnya berarti sering-sering terpapar stres harusnya ini berarti lebih ke intensitasnya ya. Jadi kan kita belajar tuh. Nah, jadi sebenarnya tantangan kecil ataupun tantangan kecil ke menengah itu membantu otak kita tuh belajar untuk bertahan gitu. Jadi bukan berarti kita harus stres terus itu enggak ya, tapi kita belajar dari stres-stres itu. Oke, katanya Mas Rehan terakhir resilience. Tapi kenyataannya seperti itu ya, Mas. Oke. Yang selanjutnya, resilience itu bukan berarti tidak sedih atau tidak capek. Nah, jadi kadang tuh menilai bahwa resilience itu harus tampak tangguh terus gitu kan. Tampak seperti, wah aku tuh berhati baja, tidak pernah baper. Nah, bukan yang seperti itu gitu kan. Jadi resilience itu sebenarnya lebih bagaimana cara kita untuk bisa bangkit dari rasa tidak nyaman kita, rasa kita tidak suka ataupun rasa sedih kita kayak gitu. Oke. Nah, kalau dibilang, Mbak, sebenarnya aku mau belajar resilience sih, mau belajar resilience, tapi mulai dari mana ya? Mulai dari, oke. Yang pertama adalah pisahkan kritik kerja dan harga diri. Nah, kadang kita tuh merasa kalau kita direvisi ataupun dikritik tuh ngerasa kayak, aduh, aku tuh nggak bisa deh. Aku tuh kayaknya nggak cocok deh kerja di sini. Aku cocok kerjanya di air aja, atau gimana. Nah, ternyata bukan yang seperti itu ya. Nah, kesenggol egonya kata Mbak Nanda. Nah, jadi kita harus bisa memisahkan antara kritik kerja dan juga harga diri. Jadi saat kita dikritik kerjanya, ternyata tuh bukan berarti kita nggak bisa bekerja ya, tapi kita cuma perlu evaluasi dari apa yang kita kerjakan. Jadi bukan dari diri kita, tapi dari hasilnya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah punya mentor atau teman cerita. Nah, kenapa harus punya mentor dan teman cerita nih? Jadi kan kalau kita setiap hari terpapar stres ataupun terpapar apa ya sesuatu hal yang negatif itu kan akan overload ya. Jadi kita butuh namanya teman cerita untuk bisa sharing apa yang kita rasakan. Terus kita harus punya mentor ini, mentornya untuk bisa membuat menemukan suatu apa ya, membantu kita untuk menemukan sebuah perspektif lain gitu loh dari masalah yang kita alami gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jaga batas kerja. Nah, ini bukan berarti kita memberikan batasan, aku cuma kerjanya segini aja ya, bukan seperti itu. Tapi jaga batas kerja ini lebih kayak mengatur diri kita, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat. Jadi kalau kerja ya kerja, kalau istirahat ya istirahat. Jangan dibalik, saat istirahat kita kerja, saat kerja kita istirahat, kayak gitu. Nah, bukannya hal seperti itu. Jadi kita harus tahu kapan kita harus membagi waktunya. Oke. Yang selanjutnya adalah belajar hal baru yang kecil tapi konsisten gitu. Kalau kata peribahasa dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan. Nah, ini dia. Jadi kita belajar hal-hal yang baru. Misal kita upgrade diri setiap hari 15 menit aja cukup atau mempelajari hal yang baru gitu setiap minggunya. Nah, itu bisa membantu kita untuk bisa lebih resilience. Nah, next. Kita melakukan suatu refleksi mingguan nih, teman-teman. Jadi, setiap minggu kita melakukan refleksi ya, apa sih yang sudah saya perbuat atau apa sih yang sudah saya lakukan di minggu ini. Ini bukan bukan seperti menghardik diri sendiri ya, tapi melakukan evaluasi kira-kira apa sih yang seharusnya bisa saya maksimalkan, apa sih yang sekiranya masih bisa saya perbaiki. Kayak gitu. Kata Aksul menjaga kesehatan mental, oke. Oh, kesehatan mental.
Oke. Oke, kata Mas Pandu, ingat jam kerjanya jam 8 sampai jam 16, ngetek Mbak Uvi nih. Oke, jadi kurang lebih dari situ ya teman-teman ya, bagaimana cara kita untuk bisa melatih resiliensi kita. Gitu. Oke, next. Nah, selain dari diri sendiri ya, jadi resiliensi itu merupakan 4 kombinasi skill teman-teman. Jadi antara mental, emosional, sosial, dan juga bagaimana kita belajar untuk bisa lebih fleksibel gitu kan. Jadi resilience itu balik lagi bukan suatu bakat, tapi adalah suatu hal yang bisa kita biasakan. Nah, salah satu hal yang penting yang bisa mendukung resilience adalah peran lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu bisa memberikan dampak yang besar ya untuk membentuk resiliensi dari suatu uh, pribadi ya. Jadi kalau tadi bilang berarti kita harus sering-seringan stres dong, ya nggak seperti itu gitu kan. Ternyata stres terus tuh juga nggak baik buat kita gitu kan. Peran lingkungan kerja itu juga bisa membentuk suatu resiliensi. Nah, apa sih yang bisa membantu untuk membentuk resiliensi itu sendiri? Jadi yang pertama, rasa aman untuk bisa menyampaikan feedback nih. Jadi kita ada yang namanya psychological safety ya teman-teman ya. Jadi aman untuk berbicara, aman untuk bisa memberikan feedback ke orang lain, ke teman, ke pimpinan, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja untuk bisa membentuk suatu resiliensi. Gitu. Terus yang kedua, rekan kerja atau atasan yang memberikan feedback dan ekspektasi yang jelas. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya banyak orang itu yang resign karena rekan kerjanya atau karena pimpinannya merasa mungkin pimpinannya nggak jelas atau rekan kerjanya yang nggak bisa kasih feedback yang baik kayak gitu kan. Nah, ini salah satu peran lingkungan nih ternyata yang bisa membentuk suatu resiliensi gitu kan. Yang selanjutnya, nah, Oi, 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 oi. nah itu adalah empati dari pimpinan ya. Seperti video di contoh itu dia lagi nggak enak badan gitu, terus kemudian pimpinannya bilang yaudah besok aja deadline-nya aku undurin gitu. Nah, ternyata empati dari pimpinan itu juga sangat berpengaruh dalam menjaga resiliensi teman-teman di lingkungan kerja gitu kan. Jadi misal nih ada pimpinan yang nyuruh ayo lembur gitu kan, tapi tiba-tiba dia pulang gitu kan. Itu kan tidak ada empati ya teman-teman. Jadi ternyata empati dari pimpinan itu bisa mempengaruhi apa yang membentuk resiliensi dari pribadi orang tersebut di lingkungan kerja. Gitu. Oke. Oke, kita next. Nah, singkatnya nih teman-teman, resilience itu adalah learning, experimenting, dan iterating. Apa sih maksudnya? Jadi learning adalah belajar, jadi resilience itu bukan berarti kita kuat dari awal, tapi kita belajar dari setiap error, setiap masalah, setiap trauma, setiap tantangan, setiap stres yang kita hadapi gitu kan. Jadi kita terus-terusan belajar tuh dari pengalaman-pengalaman kita tadi. Nah, yang kedua adalah experimenting. Jadi masalah atau stres itu tadi atau suatu kegagalan itu tadi posisikan sebagai suatu eksperimen, bukan suatu kegagalan. Jadi kadang kalau kita menanggapi suatu tantangan, kita bilang, oh ini bukan cobaan, ini adalah tantangan. Jadi kalau kita gagal menghadapi tantangan itu, kita tuh belajarnya adalah bagaimana besok kalau dapat lagi tantangan kayak gitu kita bisa berhasil kayak gitu kan. Bukan berarti kalau misalnya kita gagal terus tiba-tiba, aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa. Nah bukannya seperti itu. Nah, iterating itu artinya adalah mengulang dan memperbaiki, kayak bug fixing ya. Jadi kadang tuh kalau kita sudah nge-coding yang oke, ternyata masih ada bug-nya ya, gitu, masih ada masalahnya ya, ya kita harus lakukan yang namanya bug fixing secara berkala kayak gitu. Gitu deh. Nah, jadi resiliensi sendiri itu bukan berarti memendam ya teman-teman, bukan berarti kita harus tampak selalu tangguh atau tampak selalu baik-baik saja gitu kan. Tapi
gimana caranya kita tuh belajar memaknai masalah yang terjadi gitu kan. Jadi orang yang resilient tuh sadar apa yang dia rasakan, sadar apa yang dia terima ya. Mungkin dia sadar kalau dia stres, sadar kalau dia itu mungkin dalam tekanan, sadar dia itu mungkin lagi tidak mood kayak gitu kan. Tapi langkah selanjutnya adalah gimana caranya dia itu bisa tetap jalan dari kondisi tersebut gitu. Jadi dia belajar untuk bisa keluar dari rasa stresnya itu tadi. Jadi bukan hanya merasa, aduh aku nggak mampu nih, kayaknya aku keluar aja kayak gitu kan. Bukannya seperti itu. Nah, jadi ternyata pengalaman yang sekarang itu tuh lebih kompleks ya daripada yang kita hadapi di beberapa tahun belakangan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kata-kata yang bilang Gen Z itu lemah itu tidak 100% benar ya. Jadi ini para Gen Z ini Pak kayak dibelain ya. Oke. Jadi ngerasa kayak Gen Z itu sebenarnya nggak sepenuhnya lemah gitu, tapi ternyata memang kompleks aja dunia semakin banyak tantangannya kayak gitu deh. Terus kurang lebih seperti itu.